Pada awal abad ke-20, di tengah udara panas kota Sawalunto yang terperangkap ke dalam hiruk-pikuk industri pertambangan batu bara, Gudang Ransum, sebuah kompleks dapur umum terbesar yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, menjadi saksi bisu sebuah revolusi teknologi dalam dunia kuliner. Di tempat bersejarah ini, teknologi memasak canggih pada masa itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan makanan ribuan pekerja tambang dan masyarakat setiap harinya. Gudang Ransum ini adalah dulunya dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi para pekerja tambang. Dibangun pada tahun 1918. Teknologi yang dipakai adalah teknologi uap buatan Jerman. Kompleks dapur umum ini terdiri dari beberapa bangunan, yaitu dapur untuk memasak, gudang untuk menyimpan bahan mentah, tungku pembakaran yang dilengkapi menara cerobong asap, gudang padi disertai tempat penggilingan padi, pabrik es balok, rumah potong hewan, klinik, rumah kepala dapur, rumah karyawan, rumah kepala pemotong hewan, dan pos penjagaan. Meskipun pada zaman itu teknologi di banyak tempat masih sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan tungku dan kayu bakar untuk memasak. Tetapi di tempat ini, Gudang Ransum menggunakan teknologi dan alat-alat canggih seperti mesin uap generator. Mesin ini menghasilkan uap menggunakan batu bara yang didatangkan langsung dari lokasi tambang, dan mampu menghasilkan ribuan porsi makan setiap harinya dengan menu makan yang diporsir dan ditata dengan baik. Kalau kita masak air, kalau lama kan habis kan airnya kan, kita diamkan terus. Itu kan artinya apa? Air itu kan berubah menjadi uap. Ya. Nah sebenarnya uap ini yang dipakai untuk masak, jadi tidak pakai api. Ya. Nah kemudian karena ini menyangkut jumlah yang banyak, sehingga tempat memasaknya itu juga dibuat banyak. Ya, waktu itu kan ada 20 ya, 20 untuk memasak. Nah untuk masak itu pakai uap, ya, uapnya dari kettle namanya. Kettle itu sama lah dengan panci yang kita di rumah, cuma bedanya desain dan ukuran, tapi prinsipnya katanya sama, memanaskan air. Jadi koleksi-koleksi yang ada di sini kita kumpulin lagi dari masyarakat. Jadi ada hibah, ada juga ganti rugi. Seperti kettle yang ada di belakang saya, itu dulunya udah nyebar di masyarakat. Kala itu di masyarakat ada yang sudah jadi bak mandi, ada yang sudah jadi pot bunga. Jadi kita ganti rugi lagi, kita konservasikan lagi, dan kita kumpulin lagi di sini. Kalau keseluruhannya ada 20 unit. Sekarang baru 8 yang berhasil kita dapatkan. Sebagai tempat untuk memasak bagi ribuan orang, dapur umum menggunakan teknologi uap untuk memasak makanan dengan bahan bakar batu bara. 3 tungku pembakaran atau steam generator menghasilkan uap panas untuk memasak makanan dengan alur kerja sebagai berikut. 1. Air yang berasal dari sumber air pegunungan dialirkan ke power stum atau tenaga uap. 2. Air kemudian disimpan di tangki penampung air. 3. Air di dalam pipa dipanaskan menggunakan bahan bakar batu bara untuk menghasilkan uap panas dan mengubah air menjadi uap panas. 4. Uap panas dari alat power stum dialirkan dan ditampung melalui pipa bawah tanah ke dapur umum. 5.
uap panas yang memiliki suhu tinggi dialirkan melalui tangki air panas atau kompresor yang ada di dapur umum. 6. Uap panas dialirkan dari kompresor ke masing-masing periuk kettle dan penggorengan yang ada di dapur umum untuk memasak ribuan porsi makan setiap harinya. Berkat adanya teknologi uap di gudang Ransum, untuk memasak beras 3,5 ton per harinya, diperlukan 5.250 hingga 7.000 liter air yang didatangkan dari mata air pegunungan. Proses perebusan seperti ini bisa menjadi lebih cepat dalam jumlah yang besar. Jadi proses memasak di dapur umum ini ada sistem shift. Jadi ada 3 shift, pagi, sore, dan malam. Bahan yang dimasak itu di waktu-waktu tertentu, itu makanan untuk para pekerja tambang itu ada perpaduan antara sayur dan telur asin. Di waktu tertentu ada sayur dan ikan asin, dan di waktu tertentu ada juga sayur dan daging. Dan untuk proses perebusan itu tetap menggunakan stum. Namun di dapur umum ini ada juga tungku penggorengannya. Jadi tungku penggorengan ini menggunakan batu bara langsung. Namun di dalam ruangan itu tetap tidak ada polusi. Jadi memang sistem kedap yang dibuat oleh Belanda, dan saluran asapnya itu melalui basement yang ada di dapur umum ini. Meski dapur modern saat ini memanfaatkan teknologi digital dan otomatisasi, gudang Ransum pada tahun 1918 telah menggunakan sistem yang luar biasa efisien dan canggih untuk zaman itu. Makanan yang diproduksi di gudang Ransum tidak hanya memenuhi kebutuhan pekerja, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat yang jauh dari sana. Gudang Ransum menjadi tulang punggung dalam distribusi pangan, membawa pengaruh besar di seluruh kota Sawalunto dan sekitarnya. Distribusi makanan tersebut menyebar di seluruh wilayah seperti RSUD Kota Sawalunto, kawasan tambang Lunto 1 dan Lunto 2, kawasan Tangsi Baru, kantor utama PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin, rumah dinas karyawan dan rumah masyarakat sekitar, stasiun Muaro Kalaban, rumah dinas wali kota, Masjid Agung Nurul Islam, stasiun Maitam, Salak, dan penjara orang rantai. Bahkan meluas hingga keluar daerah. Berkat berdirinya gudang Ransum pada zaman itu, banyak masyarakat asli dari kota Sawalunto maupun pendatang dari rantauan yang hidupnya terbantu untuk bertahan hidup sebagai pekerja serta mendapatkan kehidupan sejahtera di sana. Saya mantan dari pabrik es air dingin. Dulu saya datang dari kampung, yaitu dari Batu Sangkar, ke Sawalunto untuk mencari pekerjaan. Setelah saya sampai di Sawalunto tahun 57, langsung saya mencari pekerjaan. Pertama di tambang batubara Ombilin. Ternyata waktu itu belum ada penambahan tenaga kerja. Dan saya berusaha mencari pekerjaan yang lain, yaitu di pabrik es ini. Pertama, untuk mencari ilmu pengetahuan, ya juga. Memang saya belum pernah bekerja di pabrik es ini, tetapi saya ingin mencari ilmu pengetahuan. Ya, dapatlah saya bekerja di pabrik ini. Ya, pabrik ini saya temui, ya seperti sekarang inilah. Ada bak pembikin atau perendam es batu.
Terutama kerja saya di sini adalah merebus air untuk dibikin es. Air itu direbus sampai matang. Di pabrik es ini, proses pembuatan es dimulai dengan merebus air hingga matang. Lalu air didinginkan ke dalam bak penampungan. Setelah air mencapai suhu yang tepat, cetakan es berbentuk segi empat dengan berat antara 15 hingga 25 kg disusun ke dalam bak pembuat es. Air yang telah didinginkan kemudian dituangkan ke dalam cetakan hingga penuh dan ditutup rapat. Mesin pembuat es pun mulai beroperasi, mengalirkan amoniak atau bahan pendingin dari tabung ke dalam bak es melalui 2 pipa. Pipa pertama berfungsi untuk mengalirkan udara dingin, sementara pipa kedua berfungsi mengembalikannya ke mesin. Proses pembuatan es ini pada masa itu memakan waktu hingga 1 hari penuh selama 24 jam untuk menghasilkan es batu. Setelah itu kegunaan es ini pertama kali adalah untuk rumah sakit umum Tambang Batubara. Yang kedua untuk kantor Umilin. Yang ketiga sisanya untuk dijual ke luar daerah seperti ke Solo, ke Padang Panjang, ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke Muaro Sijunjung. Saat ini Gudang Ransum menjadi museum yang mengabadikan cerita masa lalu. Teknologi yang dulunya canggih kini menjadi bagian dari sejarah yang dipamerkan untuk masyarakat luas. Selain koleksi-koleksi yang tersisa, juga kita hadirkan replika. Seperti halnya replika makanan yang bisa kita lihat di Museum Gudang Ransum ini. Dan semua data-data yang kita pajang di objek Gudang Ransum, lubang suro atau sumber tapi, itu data-data yang kita minta dari Belanda, yang pastinya sudah disaring lewat ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Baru setelah itu diteruskan ke dinas kita. Gudang Ransum bukan hanya dapur raksasa. Ia adalah simbol revolusi industri dan kejayaan masa lalu yang kini menjadi warisan dunia. Gudang Ransum menjadi sebuah pengingat untuk terus menjaga sejarah agar tidak terlupakan. Monel merupakan logam dengan kandungan utama nikel yang dipadukan dengan tembaga serta sedikit kandungan besi dan mineral. Saya mulai buka toko ini tahun 1989. Di tempat desa Krian ini sudah banyak yang bikin pengrajin monel-monel.
Contohnya seperti cincin, gelang, kalung itu sudah ada. Setelah itu ada banyak yang pengrajin, terus saya punya ide mendirikan toko. Ada orang bertanya-tanya, Monel itu apa? Kok ada di Desa Krian? Dulunya itu bapak-bapak kita kan memang pengrajin cincin, pengrajin monel, pengrajin itu kan banyak yang kadang-kadang ada orang yang senang ke situ. Plang yang di depan jalan raya itu yang bikin pemerintah daerah pas hari ulang tahun Jepara itu saya baru buka. Yang satu saya, yang sebelah itu yang di sebelah utara Cahaya Indah itu. Jadi pertama kali ada ya dua toko itu. Karakteristik Monel yang keras, tahan karat, dan biaya yang lebih murah membuat Monel menjadi bahan pilihan alternatif yang cukup diminati untuk membuat perhiasan. Monel Jepara ini juga memiliki keunikan, yaitu semakin lama dipakai, maka tampilan fisiknya semakin mengkilat meskipun terkena air setiap hari. Namun, industri monel di Desa Krian Jepara saat ini mengalami penyusutan SDM dari tahun ke tahun. Di sini kami selaku petinggi Desa Krian menanggapi bahwasanya semakin berkurangnya minat masyarakat dalam industri kerajinan monel. Di sini masyarakat sudah banyak beralih ke dunia pabrik, atau istilahnya banyak masyarakat kita, sumber daya manusia kita banyak yang bekerja di dalam pabrik. Tidak terlepas dalam hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa banyaknya produk-produk impor dari Cina yang masuk di Indonesia, tentunya sama-sama berupa kerajinan, yang mana dalam produk Cina ditawarkan dengan harga yang lebih murah dan lebih menarik. Terlepas dalam hal tersebut, monel, karena karakteristik monel ini juga sangat memiliki nilai lebih dibanding produk Cina, yang mana banyak dari masyarakat mengenal monel ini punya karakteristik tersendiri. Yang pertama, perhiasan tersebut tidak mudah berkarat, atau dalam hal ini hanya diyakini oleh masyarakat luas bahwasanya ketika kita memakai perhiasan monel atau yang biasanya dipakai pada anak-anak balita itu bisa untuk meredakan panas. Nah, salah satu produk dari unggulan dari desa kami yaitu tentang monel tersebut. Kalau tahapan pembuatan monel kita tergantung dari jenisnya. Kalau gelang yang ada motifnya seperti ini, itu dicetak dulu, dipukul-pukul pakai palu kalau istilahnya tuh seperti itu. Habis itu dipotong, terus dilas. Habis dilas terus digerinda, terus diamplas. Habis diamplas terus dipoles. Kalau sehari itu 3 kalau nggak salah. 3 jenis barang sehari. Untuk jurusan kami sekarang namanya adalah Kria Kreatif Logam dan Perhiasan. Untuk antusias siswa, untuk jurusan logam ini siswa terlihat sangat semangat untuk mengikuti pelajaran. Dan sebelum mereka masuk jurusan logam, pada saat PPDB, karena pendaftarnya begitu meluap sehingga kami termasuk jurusan yang favorit di antara jurusan dia. Untuk pendidikan dia logam di sini, untuk kerajinan monel tentunya kami antusias sekali untuk mendidik para siswa supaya bisa menjadi siswa yang kreatif di bidang kerajinan, terutama monel. Untuk pembuatan perhiasan, mereka sangat semangat sekali karena mereka ingin besoknya setelah lulus mereka ingin menjadi pengusaha perhiasan yang sukses, terutama untuk perhiasan monel yang saat ini mungkin sedang lesu, dan karena pandemi sehingga mereka menginginkan untuk tahun-tahun mendatang bagaimana bisa mengembangkan produk dari kerajinan monel itu
sebagai tolak ukur untuk mereka buka usaha selanjutnya. Karena di sini juga kami ajarkan untuk bagaimana cara berwirausaha, terutama untuk Monel. Saya memilih jurusan logam karena ingin mempelajari tentang logam, yaitu tentang Monel dan logam lainnya. Setelah lulus SMK, saya ingin bekerja di Kria Monel dengan bertujuan ingin mempelajari lebih lanjut dan mempelajari logam lainnya. Kalau kualitas Monel di Desa Krian itu lebih bagus dari desa lain karena dari segi pembuatan maupun pengerjaannya di sini juga lebih sulit dan juga agak rumit juga sih sebenarnya. Tapi kalau dari segi gambar juga lebih bagus, apalagi kita mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Mungkin dari detail gambarnya juga itu kan harus diperhatikan. Dari detail gambar, terus dari pengerjaannya juga. Kita kan nggak mau asal-asalan juga sih sebenarnya kan gitu. Karena kalau asal-asalan takutnya kan produk kita nggak bagus. Terus customer juga kan kalau produknya nggak bagus pasti banyak yang komplain. Terus dari segi penjualannya pasti kan akan menurun juga kan gitu. Pengaruhnya kan ke situ juga. Tanggapan saya terkait produk Cina yang masuk ke Indonesia, emang produknya juga lebih bagus. Tapi kita sebagai orang Indonesia, kita nggak mau kalah saing dari negara Cina. Dari segi kualitas maupun dari segi produk yang kita buat, kita lebih mementingkan kualitas juga dan gambar dari jenis pengerjaannya juga kita lebih bagus juga sih dari Cina. 2015 itu ada produk dari Cina, itu bikinnya kan ya cincin, ya gelang, ya macam-macam aksesoris lah. Terus bikinan dari sini itu kelihatannya kalah pamor lah misalnya. Terus harganya mungkin lebih murah dari sana. Terus yang dari sini itu kalah model. Kita ya pengrajin lama-lama kan ada yang keluar, ada yang itu. Tapi kan kelamaan kan barang itu kurang laku. Ya, jadi desa wisata itu ada kriteria penilaiannya ya. Jadi di dalam dunia pariwisata itu dikenal ada 3A. 3A ini yang pertama adalah atraksi. Jadi kalau untuk di Krian sendiri proses pengerjaan kerajinan Monel itu bisa menjadi satu atraksi wisata. Kemudian yang kedua adalah amenitas. Amenitas ini sarana pendukung. Bisa berupa hotel, restoran, homestay yang kemudian untuk wisatawan yang datang ini mereka bisa tinggal di sana. Kemudian yang ketiga adalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini terkait dengan transportasi maupun lalu lintas yang mendukung ke arah satu destinasi wisata itu. Untuk Desa Krian sendiri memang sudah dikenal selama ini sebagai penghasil kerajinan Monel, tetapi memang selain 3A tadi ada satu lagi, itu adalah ancillary. Ancillary ini adalah sekelompok masyarakat yang kemudian mengelola potensi wisata yang ada ini dan kemudian menjadikannya menjadi satu paket wisata. Karena konsep untuk desa wisata sendiri ini harus jualannya adalah jualan paket wisata. Jadi manakala wisatawan datang, mereka selain disuguhi atraksi wisata, kemudian juga barangkali dikenalkan dengan kuliner tradisional, kemudian juga kesenian tradisional, dan juga barangkali ada satu destinasi atau tujuan wisata lain yang kemudian itu menjadikan satu paket wisata. Sehingga diharapkan manakala desa kemudian ingin menjadi satu desa wisata, paling tidak memang harus dibentuk terlebih dahulu kelompok sadar wisata atau pengelola desa wisata yang kemudian mengelola potensi-potensi yang ada di desa tersebut untuk bisa menjadi satu paket wisata. Untuk Krian sendiri walaupun belum menjadi desa wisata, tetapi dari sisi pariwisata Kabupaten Jepara, Krian ini juga menjadi salah satu tujuan sentra kerajinan, utamanya adalah kerajinan
monel. Jadi di Jepara ini juga ada ukir, ada batik, ada tenun, ada monel, ada gerabah, ada rotan, yang semua itu menjadi sentra-sentra kerajinan yang menjadi pendukung kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Jepara. Berbagai upaya harus dilakukan untuk merawat dan memajukan industri monel di Desa Krian agar bisa bersaing di pasar global. Dengan keunikan buatan tangannya, harusnya bisa menjadikan Desa Krian untuk didatangi banyak wisatawan. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, membuka peluang Desa Krian untuk dikenal lebih luas. Berbagai pihak harus berkolaborasi untuk menjadikan Krian sebagai destinasi prioritas untuk wisatawan. Ya tentunya kami sangat menyambut baik. Jadi manakala ada inisiatif dari desa, kemudian masyarakat sudah bergerak ingin menjadikan Desa Krian ini menjadi desa wisata, pasti akan disupport oleh pemerintah. Kita akan memfasilitasi baik melalui peningkatan SDM-nya, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, maupun fasilitasi dalam hal pengembangan infrastruktur yang mendukung terciptanya desa wisata yang baik di Desa Krian. Harapan saya ke depan, monel di Desa Krian ini bisa tembus ke luar negeri atau pasar internasional, dan pemerintah bisa membantu dari segi pemasaran atau mengikut sertakan di pameran-pameran nasional maupun internasional, supaya kerajinan monel di Desa Krian ini harganya bisa lebih tinggi juga sih dari produk dari China, untuk meningkatkan kualitas atau taraf hidup para pekerja monel di Desa Krian. Harapan saya sih gini ya, mudah-mudahan bisa berkembang lagi. Jadi saya berdoa mudah-mudahan kedepannya bisa rame lagi. Sawalunto, sebuah kota kecil di Sumatera Barat, menyimpan kekayaan budaya dan sejarah yang tak ternilai. Bukan karena warisan tambang batu baranya, tetapi karena keindahan tradisi dan adat istiadat yang terus hidup di tengah masyarakatnya. Budaya di Sawalunto adalah cerminan harmoni alam, manusia dan adat. Di setiap sudut kota, jejak sejarah kolonial Belanda berpadu dengan kearifan lokal. Salah satu aspek yang menonjol adalah peran tembakau dalam kehidupan sosial dan adat masyarakat Minangkabau. Pada abad ke-16, tembakau pertama kali diperkenalkan ke Nusantara oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Di daerah Minangkabau, khususnya Sawalunto, tembakau dibawa oleh pedagang Aceh dan Batak dari pesisir pantai barat Sumatera. Tembakau lunto ini sebelum penjajah udah ada ditanam oleh masyarakat di sini, yaitu diantaranya sebelum pahlawan daerah kita disebut dengan Gelenyak Kutempa 1908. Sebelum itu kita sudah menanam juga tembakau di sini. Untuk apa gunanya? Pertama kali untuk menunjang ekonomi, yang kedua untuk prosesi acara adat.
Sejak pemerintahan Hindia Belanda di Sawah Lunto, tembakau sudah memperoleh perhatian besar sebagai komoditi komersial. Banyak surat kabar yang memuat berita penjualan tembakau Sawah Lunto yang dulu dikenal sebagai tembakau Lunto. Tak kalah dengan tembakau Payakumbuh, tembakau Lunto memiliki aroma yang harum dan rasa yang enak. Jadi tembakau Lunto ini kenapa baunya begitu harum? Karena tembakau Lunto itu diolah dengan pengolahan yang lebih bagus, diantaranya dicampur tembakau itu setelah diiris, dicampur dengan air kulit manis, kayu manis, dicampur dengan air cengkeh, air beras, termasuk air saus. Setelah itu baru dijemur di terik matahari yang tidak begitu panas, dan selanjutnya pada malam hari dijemur lagi, maksudnya diembunkan. Besoknya sudah beberapa hari ditengok kembali sudah layak untuk dihisap atau untuk dikonsumsi atau belum. Setelah layak baru dihisap atau dibungkus dan dibawa ke tempat lain untuk dipasarkan. Tembakau Lunto kini tak lagi ada. Masyarakat Lunto sudah tidak membudidayakan tanaman tembakau, baik pada proses sampai pasca panen. Hanya Lumindai yang sampai kini masih melanjutkan budidaya tembakau. Masyarakat kini lebih mengenalnya dengan sebutan tembakau Lumindai. Jadi dahulu tembakau Lumindai ini dikenal dengan tembakau Lunto. Kenapa disebut tembakau Lunto? Karena memang perdagangan tembakau ini lebih banyak di pasar Lunto, sehingga masyarakat umumnya menamakan dia tembakau Lunto. Dan itu sekarang sudah bergeser karena memang, kenapa? Karena memang di Lunto sendiri tidak ada nanam tembakau. Pasca panen pun pengolahannya tidak ada di Lunto, dan itu ada di Desa Lumindai. Maka selanjutnya penamaan ini bergeser, selanjutnya sekarang sudah memang dengan nama tembakau Lumindai, lebih dikenal dengan tembakau Lumindai. Desa Lumindai memiliki luas lahan 1.375 hektar dengan ketinggian 850 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan 1.480 mm yang menjadikannya cocok sebagai lahan pertanian. Beragam jenis tanaman yang ditanam masyarakat Lumindai, salah satunya tanaman tembakau. Tanaman ini telah menjadi warisan turun-temurun bagi masyarakat Lumindai. Bertani tembakau adalah perjalanan yang panjang dan penuh dedikasi. Dimulai dari pemilihan dan pengeringan bibit, benih dibersihkan sebelum ditanam dengan hati-hati. Setelah itu dilakukan penyiangan untuk memastikan tanaman tetap sehat. 2 bulan berlalu, petani terus melakukan pemangkasan pucuk dan membersihkan kecambah yang tumbuh di pangkal batang. Kegiatan ini terus dilakukan hingga daun tembakau matang dan berwarna kuning, menandakan waktu panen telah tiba. Daun tembakau yang dipanen dibawa ke tempat pengolahan untuk didiamkan selama 2 hari agar mendapatkan tekstur yang optimal. Setelah itu, daun dipisahkan dari batangnya, lalu disusun menjadi gulungan rapi. Tahap merajang adalah momen penting yang membutuhkan keterampilan khusus. Tidak semua petani mampu melakukannya, karena kualitas rajangan, baik lembut maupun kasar, akan sangat memengaruhi mutu tembakau. Daun tembakau yang telah dirajang disusun pada nampan khusus untuk dikeringkan. Proses pengeringan dilakukan dengan menjemur daun di bawah terik matahari.
Jika musim hujan tiba, pengeringan dilakukan dengan cara diasapi. Tembakau yang telah kering dibentuk menjadi lempengan-lempengan untuk dipasarkan sebagai hasil kerja keras para petani. Proses panjang ini mencerminkan bahwa bertani tembakau bukanlah hal yang mudah, tetapi penuh dengan kesabaran dan keterampilan untuk menghasilkan produk terbaik. Aktivitas meracik daun tembakau berkualitas dan bercita rasa merupakan atraksi tangan-tangan petani yang berpengalaman. Rangkaian budidaya tanaman tembakau secara tradisional di Desa Lumindai tentunya menjadi potensi agrowisata di Kota Sawah Lunto. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tembakau memiliki arti yang sangat penting bagi petani, tak hanya dari ekonomi, tapi dari segi sosial dan budaya. Tembakau memiliki nilai simbolis yang melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Lumindai. Jadi tembakau setelah Belanda tidak dolai, itu di Nagari Lumindai itulah menjadi kebudayaan dan kebiasaan dan diutamakanlah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Itu dari zaman dulu sampai zaman kini, tradisi baladang tembakau itulah menjadi turun-temurun sampai ke anak cucu dan sampai saat ini. Kegunaan tembakau, khusus tembakau yang berasal dari Desa Lumindai, itu digunakan untuk di lokal, untuk lokalnya, kalau untuk keluhan dadora. Sampai karena tembakau Lumindai asli tanpa ada campuran rupa apapun, tanpa ada campuran. Tembakau merupakan hal wajib dalam setiap tradisi adat di masyarakat Lumindai. Tembakau telah menjadi kebudayaan lama yang sudah ada semenjak dahulu, melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Lumindai dan terus diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Tembakau kegunaannya bagi kami di Desa Lumindai terutama sekali dalam rangka melaksanakan adat istiadat. Tembakau adalah yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bersangkutan dengan adat istiadat yang dinamakan adat Salingka Nagari di Desa Lumindai. Pergunaan tembakau yang diutamakan yaitu yang pertama sekali dalam rangka turun mandi. Yang kedua yaitu dalam rangka baralek. Baralek yang pertama sekali dalam baralek, kalau tradisi kami di Lumindai, yang pertama sekali dalam batimbang tando namanya. Dan kedua dalam menjapui marapulai, dan ketiga dalam melaksanakan salimbago. Artinya bonak ini di dalam pelaksanaan itu secara umumnya namanya timbang tarimo nenek mama yang dua belah pihak dan bersangkutan. Dan keempat dalam pelaksanaan tembakau lokal di Desa Lumindai, yaitu di dalam rangka mendoa mulai dari 7 hari sampai 40 hari dan sampai 100 hari. Itu tidak boleh ditinggal menurut nenek moyang dan menurut tradisi kami di Desa Lumindai dari zaman dahulu sampai zaman kini
tidak bisa itu ditinggal. Itulah syarat utama dalam melaksanakan adat istiadat kami di Desa Lumindai atau nagari di Lumindai. Adat waktu kegunaan tembakau adalah waktu memakai adat. Kalau istilahnya orang kampung itu dalam rangka nikah kawin. Nah, di dalam pelaksanaan nikah kawin itu kalau tradisi kami dulu Mindeko, yang pertama sekali membali namanya, dan kedua batando namanya, dan ketiga barara namanya. Waktu barara itu menyapui barapulai itu pakai cerano. Kurang semando membawa cerano cie, bundo kandung membawa cerano cie. Di atas cerano itu ada kari, samilah. Dalam adat Meminang, datang mama dari mempelai perempuan membawa carano yang berisi sirih, gambir, sada, pinang dan tembakau. Petatah petitih diucapkan, tanam sirih jo tebu gudang, tanam karako di halaman, cabik sirih gatoklah pinang, gulung rokok pamenan tangan. Tembakau dalam carano memiliki simbol yang menunjukkan bahwa mama di Minangkabau adalah seorang laki-laki. Karena dalam kehidupan sehari-hari, merokok banyak dikonsumsi oleh kaum laki-laki. Sejak dahulu, tembakau memiliki peran yang begitu penting dalam kebudayaan dan adat Minangkabau. Lunturnya peran tembakau tidak hanya mencerminkan pergeseran budaya, tetapi juga menunjukkan tantangan besar dalam menjaga warisan tradisi. Menghidupkan kembali peran tembakau bukan sekedar menjaga warisan budaya, tetapi juga membangkitkan semangat kebersamaan dan penghormatan yang menjadi inti dari adat Minangkabau.
rasakan diri sendiri, olahraga, ngilah stres sudah kebilang, sihat badan, olahraga sehat badan. Itu untuk merasakan ini kumpul-kumpul sama kantai deh, tumumpak nyanyi, atai ria, gembira, sosek dah, ilau sosek dia, ilah dengan sakai Thailand, di badai teneh, penanak nuainya, pikirak pinang ngapung ngabahang tu dia gi, ilah pusai itu, di pikirak teria satai dah, ini tu perasaan kau main sama tak kudo. Wah, apa raja niya? Kaya bagi-bagi lah sawah, kaya. Po gawe kau mah lah sudah. Po medak gawe rumah, gawe kau. Iyalah kan lagi nano uang dulu, nano beli baju baru kan. Lanjutkan jangan ragau dia. Tak buka maju dia. Kata. Kan sampai pagoi dah. Pemindahan hot buat mah dah deh. Kemen tak sampai pagoi ni. Pagoi lanjutkan tambah asalnya ni. Jangan mosek dah. Tambah bayi. Sampai ke pagoi. Berapa bayar ni dia? Untuk beli rokok tu katari dah. Wih, medoi lah. Mari kita, dari bersama, antak kudo, tanah kerja, entah lah. Ayo, aja tah. Mau nak kayu, kalau nak kayu lah, tah, mata. Antuk kena, nak kena rau aku kemana? Entah. Jangan nak kayu kita dia, tumbak kasih ya, kemana tu? Medoi kita. Kok? Ya, jaga, suka tu jaga. Dah tak nak. Nak mahasiswa kalau nyambung nak mau nak. Ya. Umpanya lah. Dijuk je pe musik nak di musik nak. Ya. Narai sama. Oh. Ni mata ngor hang teh jadi. Medi teh. Wah tadi nyara ada menang tadi do puan nang Tengah mau hati leh mak hama po gue terus jauh kalian. Mas medo yang tersurat. Keme entah betul. Oh, tu entah rumah. Ya. Paling mau pay nak kakek, cakap kata mau ngor je. Bayar kakek untuk pay nak narai. Mereka tu dia cari beli macam tak dah teh. Lah. Buat ada swilo buat je. Kira sebuah dah tu. Jadi tu bawa adik tepung muda nang ni jadilah. Mana dah you buat sama dah you. Senang lagi gitu. Ngibur lihi gitu. Tibur lihi gitu. Wah banyak tibur hulu. Mana dah tibur? Mah kita kudu aja kita kata ke jantan. Jantan bu mendukung. Anak kita tu hulu. Nyada nak mengih je gitu. Nyada ngata sasi baik dah tu kaya dah tubuh kami dah bujang kami dah gadi. Nyada ngata kaya itu. Jadi itu dah sepihu awak mbuh budak tu mbuh yang nyubuh.
Jadi hang banyak tu hang imak kawak ni. Oh sudah jauhnya lah tu buah. Embuh yang tak kudo, embuh yang lagu-lagu tak kudo. Apa kita banyak suhang. Kita hendaknya sama. Kita nak hiburan. Macam senati tu gua sebentar di tu. Itu dulu anak bujang, anak gading tu dulu. Benar bantu ni kenyo tu. Kayu tua ni tu dulu. Mak nyaman rumah tangga kaya nak hiburan. Senang hati, hilang masalah dia kaya kata. Lepas dia akhir kata bila tak kudo, Minilah tak kudo. Dia kaya jago. Mana nyundak nyuhu yang tan misal. Kaya dong umatnya kaya sing. So han tak kudo tu belagi dengan yang tan hang. Jadi pecah rumah tangga jadi. Hilang ke stres. Kita nak pergi tak kudo. Ada hang undang kita. Amah kita ganggu ai kiun dulu. Apalah siap alo alat. Tidak ada alat dengan rusak. Kalau ada gendang dengan cabai mak dia benan. Kalau ada kantinnya dia tahu, maknya tahu. Baju tu pula, maknya style. Jangan kita kemalun ke orang. Ini kita siap kalau kita nak pergi. Ni lahirlah malam ni. Kita nak mulai tak kudo. Nak ada gadis tu pula. Jangan kira main lahir. Tertib gawe dengan tak kudo ni sopan. Mak hembung undang awak. Kalau banyak gawe hendak terpecat pergi. Ayo kutiklah gendang. Kita rentak kudo lah hiluk gala. Lah siap gala. Alah main lah entak lah kutiklah gendang. Mana ka gendang. Anda tambur. Anda gendang 3. Ada ka organ kawak. Ma dah berbun ke. Mana tu kasuh dengan berdua ni mana lah siap. Lah. Ayo siap lah petari pula. Kita nak mulai nari ni. Jangan banyaknya main-main. Kita mulai nari pula. Ayo. Tu kasuh. Itu nyo kita tu nari. Cagen tak lama kita nari cagen. Orang minta tari asik cagen. Kaya itunya tu. Kita ni jangan kita ada kena sapu, ada kena tegur cagen. Ada yang jadi tak keruan. Masuk ulu alang. Cuba siap kapi kemenyan. Kita siah ke hang sini. Orang gaib, orang tanah sini kita siah ke dulu. Serius, no. Because ada kawan yang tak itu mama ada. Tolong jangan. Anda kecil lah. Dia lah kerja siapa? Jadi dia nama dia awak cek kalau jadi siapa itu awak. Sebab banyak. Ini kami dah tanam minat di poli kunci ya. Bukan dia pindah. Bukan dia pindah. Ini sampai orang Minang sini kemana? Kenapa baru yuk? Kami turun dari kami lagi ini sini. Saya pengucap sini. Ini. Orang dari tanah Minang ya. Senang tidak. Nak kita main. Main kita jadi. Ayo. Aduh. Wah. Itu apa sih kamu? Sana kali. Yaudah, Minang sana itu boleh situ. Kita punya gitu. Kita minta izin kayak ini jangan kayak ada sebangku jaking ke anak buat anak kayu nya pucung. Aduh, misalnya. Oh ya, aku Unggu masih orang ni, Allah kuliah yang malam tu. Kau tu orang kasih silo. Kasih aku nak apa dah kasih dalam suruh aku lah dalam
Ôi, ôi, nó đi mua một điều anh đi nè. Ai chịu nó lại rủ con là mua cái đồ. Nhớ đâu có đây thì đâu. Ada asli kerinci, merasa tidak senang. Bilang apa, itu meloncat-loncat kayak orang gila. Aduh, kau bilang itu. Karenanya tidak rasa senang. Mungkin di waktu itu nyo ngato itu, mungkin di kerja nyo banyak pikiran. Nah, ada kita kadang. So, kita sedang apa panik rumah dah ya. Dah mungkin hiburan bawah. Lah sini. Tahu soal apa ni rumah. Jadi terlompat dah ya. Kata-kata tu terlompat. Aduh, gua model itu. Asal simbat dan tak kodoh gawe hang gila tu ni tu. Tu nyimbat kami. Kalau gawe hang gila tidak banyak ha tiba. Tidak banyak ha masuk, piang pun nonton. Kami hiburan. Kami ada imbau ha mai harus wajib sama dah tu itu ndak. Siapa senang boleh ikut. Kalau ndak senang, tak usah lagi. Oh iyalah. Macam-macam lah dikata kayak orang gila. Apa ini manggil-manggil nenek di halaman. Model itu. Apa pakai-pakai kemenyan di tengah laman. Lagi lo apa model itu. Kadang ialah istilah lah ustaz lah mencegah tak berani, cuma ngomong sama penonton. Cara langsungnya sama kita tak ada berani tak. Cuma itu. Karena ustaz tu fokus dengan agama, jadi dia kata ini gawe dak keruan lah. Itu. Tapi cara langsungnya bilang tak ada. Cuma dari penonton tadi Buya tu tegak sini itu. Kami tak ada menanggapi tak. Kita kan ada ngimbau sini. Ngimbau ni siapa senang boleh ikut, kalau tidak senang tak. Kita cuma ngata itu. Kalau tiba sini seperti yang senang. Walaupun kita senang, kalau kita duduk rumah bisa juga aku. Cuma menikmati dari rumah. Cuma kayak aku, orang sulung bambu dah sulam mukai. Belum mau berhenti sulung bambu sampai jam 1 pun ada tidur dah. Bunyi seruling, lagu itu di bawah hang. Bunyi seruling, lagu itu di bawah hang. Aku tahu. Makanya aku senang nak pergi situ. Tak mungkin kita jauh numpang kat tempat orang jauh. Lain tak. Kalau beg kita sini tu biasa, rumahnya biasa hang sulai bambu. Itu. Kalau kita hobi, kita senang. Kalau hang tak senang, hang tak hobi, biar baik hang ribut-ribut. Nya tak ada hobi, diam baik rumah, cukup baik rumah. Nya tak ada nak ngimak idak, nak ngengai idak. Cuek baiknya. Udah itu. Keluarga
Keluarga itu anak wak itu dalam ama nenek kakek iyo ini kalau banyak gua yo nah lah ada yang begini mah Abang. pasang kain dulu kan, kita pasang kain, dia pasang atas selayar. Untuk ujung kan, pangkal kau apa dia? Aku betah untuk pengecikan dulu. Ini ya, jangan benar-benar tu. Sudah mengecek tadi. Kalau jarak-jarak 2 kilo, 3 kilo terlalu bangun. Sabar, sarangan. Ada pelintas. Nah, orang motor terberhenti sedang menyapu. Kesada-sada bunyi dia bedah. Indahnya setel saya bunyi. Kok bas dung-duk kok. Anak kok tung neko. Anak itu tintir tu. Kau beda-beda. Indahnya ciek seadunya dah. Kau lain bunyi. Kau lain bunyi. Itu lain. Nah, jadi apabila nyanyi tu lama saya kita dengar dari jauh kan. Nama saya gitu ada. Membuat itu dari mana? Siapa yang membuat itu, Pak? Kami dulu mulai pertama kami membuat itu ada keponakan awak tukang. Jadi kami membunyikan apa tu je pasu budak, je kaleng dulu. Jadi nak cek kita buat itu. Ambil kayu. Diserpel lah kawan tu pergi ke ladang menceliak surian tu nambah lubang. Ini ada tukang kami buat dah bersama-sama buat. Siang malam buat ko, malam baru buat yo, siang baru buat yo, mana ada kesempatan kami buat surang sukarela. Biaya kan, nak bernyanyi ke masyarakat. Cie kardion yang kandang 7 buah. Caranya cie, kardion cie. Itu sih. Cuma kalau bunyinya dari siko, kalau lo kita ada yang bunyi itu. Iya. Kalau main kami di Jujun, orang Kota Patai itu ada orang gendang. Dekarnya gendang. Kok rombongan kami kok istilah itu nama orang Pai, nama orang Nari, buat anggota banyak. Jadi ada orang penonton yang lain tadi mencari orang anggota kok banyak, satu aja gendang, nyala satu pula. Lah masuk orang yang banyak itu tadi anggota ketepi dulu. Enggak nari. Apabila lalangan orang tadi lah masuk Allah kita dalam. Orang tidak sadar itu istilahnya itu mengikut perasaan gitu. Jadi perasaan dia tu ya macam mana lah ya. Keadaan yang tidak sadar lah. Memang dia tidak sadar. Nah, karena
dalam di ketua tak ke menari itu kan ada pula istilah kecil mesti kok cambuang putih ya. Berisi bunga dalam tu cukup bunga. Kau panggil pula penunggu gunung kan. Diseru kecil mesti diimbau kan. Mamang di gunung tu diimbau tuan tak menari. Lah kotorian kami itu istilah dulu tu populer lah. Sampai bangku Serawangan, jadi kami suka ada dua orang nasihat, ya, itu nasihat. Ya, apa lama. Jadi kalau lah menari kami itu, dia kemana? Namanya ada orang banyak. Lapeh apa kan dalam. Pakai organiko orang kampung nak yang mau nak menari tak? Nak ada orang yo. Kita ke orang banyak, orang awak lah mau orang kampung menari yo.
harapannya untuk rentak kudo ini kita benarlah sedapat mungkin jangan hilang. Harapan kami untuk rentak kudo itu tetap dilestarikan dan bisa diwariskan ke anak cucu kami lah. Tidak berhenti singgo inilah. Di anak kami dengan cucu yang kecil-kecil tahu dengan rentak kudo ini. Itu harapan kami itu. Selapa mungkin jangan dihilangkan mak kita jago rentak kudo ini. Kalau boleh kita tambahlah apanya itu. Misalnya kita promosikan dengan pariwisata nak datang ke Inci janganlah tradisi kita rentak kudo kita ini hilang dan terus berkembang sampailah mano kita hang Inci merantau masih bisa mau rentak kudo di mana-mana. Itulah harapan ke Inci kan.